Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan meneruskan dari materi ini ya. Yang pertama, pengamatan OPT kelapa. Kita ke bagian berikutnya, mengenai sampling, kemudian memetakan juga daerah tidak terserang, kemudian luas wilayah pengamatan. Oke ya, jadi perlu diketahui bahwa pengamatan buat kita petugas lapangan itu berbeda dengan pengamatan yang sifatnya demplot ya, di rumah kaca atau di kebun percobaan. Buat kami petugas lapangan seperti PPL, POPT dan seterusnya, luas wilayahnya itu kadang satu wilayah administrasi, bisa desa, kecamatan, atau bahkan kabupaten. Ya, bagaimana kita mensiasati dari mulai luas wilayahnya, samplingnya, pohon contohnya, dan objek pengamatannya. Oke, kita lihat dulu di ini ya. Ini untuk kelapa itu kan sudah kita sampaikan di materi sebelumnya. Ada 5 subblok pada satu blok pengamatan. Blok pengamatannya itu adalah wilayah administrasi. Untuk kami yang ditempatkan di kabupaten, berarti blok pengamatannya itu kecamatan ya. Jadi ada beberapa kecamatan dijadikan blok pengamatan. Jika rekan-rekan itu dalam wilayah kerjanya di kecamatan, berarti blok pengamatannya ada di desa-desa. Hari ini kita akan coba mengsimulasikan sampling pengamatan kelapa, khususnya pengamatan OPT Oryctes, OPT kelapa ya, hamanya Oryctes, di kecamatan Banyu Glugur. Nah, rekan-rekan, ini adalah luas areal komoditi di masing-masing kecamatan. Kita fokus dulu di kecamatan Banyu Glugur. Misalnya kecamatan Banyu Glugur ini 119, sekian atau 119 hektar ya. Ini adalah wilayah kecamatan Banyu Glugur. Kemudian kita menentukan 5 subblok pengamatan. Ya, seperti disampaikan tadi, jika wilayah administrasinya kecamatan, itu artinya dia sebagai blok pengamatan. Sebagai subbloknya, setelah kita keliling, setelah kita monitoring, melakukan pemantauan di mana lokasi-lokasi populasi kelapa yang banyak terdapat, ada di 3 desa. Ini ada di desa Banyu Glugur, kemudian ini di desa Kalianget dan Lubawang. Di Kalianget sendiri ada 3 subblok pengamatan ya. Kenapa tidak di tempat lain? Bisa saja kita membuat subblok pengamatan di desa yang lain. Misalnya satu desa ada satu subblok pengamatan dengan jumlah maksimal subbloknya 5 ya. Tapi karena pertimbangan jarak, tenaga, waktu ya, jadi kita membuat subbloknya di sekitar
di 3 desa dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi ya, jarak, tenaga, waktu, biaya, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan bersimulasi jika luas kelapa seperti yang ditunjukkan ini adalah 119 hektar. Misalnya kelima ini jumlahnya adalah, jumlah keseluruhan subblok ini adalah 119. Artinya ini 24 hektar ya misalnya, ditambah subblok 2 22,5, tambah ini 28, tambah ini 21, tambah ini, jumlah keseluruhannya itu adalah 120 kurang lebihnya begitu ya. Bisa nggak seperti itu? Kenapa kami membuat simulasi seperti ini? Karena ada beberapa miskomunikasi atau persepsi ya, jika misalnya kita nanti membuat data wilayah pengamatan, jadi luas wilayah yang terserang misalnya dibuat petanya itu, kadang satu blok ini diwarnai semuanya merah, itu untuk menunjukkan kriteria serangan tertentu. Padahal jika dirunut lagi wilayah subblok pengamatannya dengan asumsi luas komoditinya, luas komoditi kelapa di kecamatan ini yang 119 hektar itu, luasnya ternyata hanya seperti ini gitu ya. Jadi kadang tidak satu desa aja tidak menutup gitu ya, jika misalnya 119 hektar itu terserang berat semuanya. Itu simulasinya, itu namanya simulasi untuk menggambarkan bagaimana situasi OPT pada komoditi yang terjadi di wilayah administrasi yang menjadi wilayah pengamatan kita. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian dari subblok-subblok ini, 5 subblok itu kita tentukan pohon sampel utama. Apa itu pohon sampel utama? Nah ini ya, pohon sampel utama itu ada 5 pohon. Nanti di tiap pohon sampel utama itu diamati jumlah pelepahnya, jumlah pelepah terserang, dan jumlah titik terserangnya. Nah misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah pohon contoh utama. Ini nanti yang diamati itu kan di atas garis horizontal. Ini jumlah pelepahnya, ini kita nanti hitung. Kemudian ada berapa titik serangannya. Titik serangannya itu yang seperti ini ya, kelihatan jelas. Di video kami di playlist pengamatan OPT itu ada video rincinya. Apa itu titik serangan. Oke ya, kita lanjutkan. Ini subblok ya, subblok, kemudian kita tentukan sampel utamanya. Nah misalnya tiap subblok itu sudah kita tentukan masing-masing pohon contoh utamanya. Nah ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di subblok yang lain juga sama, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini cuma sebenarnya. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menentukan pohon contoh utama itu?
eh, rekan-rekan, kalau misalnya kita sudah melakukan monitoring ya, eh, pengamatan kasar keliling pemantauan seperti itu, usahakan mengamati kelapanya, ada kelompoknya gitu ya. Nah ini ya, ini kan ada kelompok-kelompok kelapa. Nah ini juga ada kelompok-kelompok kelapa. Jadi tidak mengamati, tidak menjadikan, misalnya kita menemukan satu pohon itu dijadikan pohon contoh utama. Pilih pohon contoh utama itu yang berada dalam kelompok populasi. Ini kan pohon kelapanya populasi, ada beberapa pohon ya. Asumsinya atau dasarnya adalah jika dalam kelompok ini artinya kelapa itu benar-benar diambil manfaatnya ya, jadi bukan sebagai tanaman penanda wilayah lahan, wilayah administrasi atau wilayah batas desa, tapi itu adalah tanda bahwa pohon itu sengaja dan dimanfaatkan sebagai tanaman budidaya. Ya, ini populasi juga kita ambil salah satunya sebagai pohon contoh utama. Nah, ini juga ya. Jadi pilih pohon contoh utama itu yang berada dalam lingkup populasi, dalam lingkungan populasinya. Nah ini seperti ini ya. Jadi ada beberapa pohon kelapa, tentukan pohon contoh kelapanya. Ditandai lebih bagus lagi ya, ada mark koordinatnya atau tandanya, dicat atau apa gitu ya. Yang penting itu adalah pohon contoh utama. Pohon contoh utama itu diamati rutin dalam periode waktu tertentu dan pengamatannya tetap gitu ya. Jadi kalau pohon contoh utamanya misalnya ini yang diamati tetap, tidak berubah lagi ke pohon-pohon sekitarnya. Jadi kalau pohon contoh utamanya ini yang diamati dari jumlah pelepahnya, jumlah titik serangannya, ya tetap ini, jangan yang lain. Pohon contoh yang sekitarnya itu yang diamati kan cuma ada gejala serangan. Jadi kalau misalnya ini sebagai pohon contoh sekitarnya nomor sekian terserang, ya cuma diamati terserang, ada serangan atau tidak ada serangan, atau ada tidaknya serangan gitu ya. Tapi si pohon contoh utama itu kita fix pohonnya itu diamati jumlah pelepahnya, jumlah titik serangannya. Oke ya. Kemudian usahakan populasinya itu, populasi yang dijadikan pohon contoh utama dan pohon contoh sekitar itu, umur tanaman kelapanya relatif seragam. Ingat ya, kalau kita ini pengamat lapangan itu bukan mengamati demplot atau tanaman semusim yang umur tanamannya itu relatif seragam. Untuk tanaman tahunan, tanaman perkebunan yang sifatnya tahunan, usahakan mencari tanaman atau populasi pengamatannya, si tanamannya itu tidak jauh berbeda dari sisi umur atau pertumbuhannya dan jenisnya. Ini rata-rata adalah kelapa jenis kelapa dalam, bukan kelapa hibrida atau kelapa genjaya kalau ini ya sekilas. Oke, kita lanjut. Nah, usahakan juga si sampel pohon contoh utamanya tersebar di masing-masing subbloknya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ini batas-batasnya? Ya sebenarnya tidak ada ketentuan sih ya, tidak ada ketentuan ini harus bagaimana batasnya, luasnya harus fix gitu ya, harus seragam, misalnya 119 dibagi 5 itu fix, jadi
sama nilainya hektarnya gitu. Kalau misalnya mau seperti itu juga nggak apa-apa gitu. Ini kan sekedar simulasi. Pertimbangan kami membuat seperti ini adalah karena ini wilayah yang gampang diakses ya. Ini kan bisa dilewati kalau dari peta Google-nya. Ini sebenarnya adalah jalan-jalan yang bisa dilalui oleh sepeda motor atau melalui jalan kaki gitu. Nanti kita akan perdalam lagi atau kita buatkan video tutorialnya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Ini subbloknya sudah ditentukan, kemudian pohon contoh utamanya sudah ditentukan, kemudian bagaimana dengan pohon contoh sekitar. Coba kita perbesar lagi. Nah, ini kan pohon contoh utama ya. Ini pohon contoh utama. Nah, ini yang SS itu adalah pohon contoh sekitar. Kemudian satu ini kodenya adalah pohon contoh subblok 1. Pohon contoh, nomor pohon contohnya 5, nomor pohon contoh 5. Nomor pohon contoh utama yang nomor 5. Kemudian 2 itu adalah nomor pohon contoh sekitarnya. Oke, saya ulangi ya. Ini kan pohon contoh utama ya, pohon contoh utama. Saya ulangi dari awal. Nah, ini pohon contoh utama sampel Banyuglugur 15. Artinya ini adalah subblok 1 dengan pohon contoh utama yang nomor 5. Pohon contoh nomor 4, ini pohon contoh utama nomor 3, pohon contoh utama nomor 2, pohon contoh utama nomor 1. Oke. Nah, ini kita fokus dulu aja di yang pohon contoh utama nomor 1. Nah, ini pohon contoh utama, pohon contoh sekitar pohon contoh utama yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi yang diamati pohon sekitarnya itu adalah 10 pohon sesuai dengan ini ya. Jadi satu pohon contoh utama, kemudian ada 10 pohon sekitar. Jadi dalam 10 pohon sekitar ini terdapat satu pohon contoh utama. Jadi sebenarnya ada 11 yang jika diamati keseluruhan. Satu pohon contoh utama, 10 pohon contoh sekitarnya. Kemudian bagaimana sih menentukan pohon contoh sekitarnya itu? Saya pernah mendengar atau mendapat informasi kalau si Oryctes itu bisa berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya itu bisa sampai berkilo-kilo ya. Ada yang bilang 3 kilo, 5 kilo. Tapi terus terang saya sampai saat ini belum mendapat literatur yang menyatakan bahwa Oryctes itu bisa berpindah dari satu pohon ke pohon berikutnya dalam radius sekian kilometer ya. Karena saya belum menemukan, makanya kita tentukan saja antara pohon contoh sekitar dan pohon contoh utama itu tidak terlalu jauh lokasinya ya. Jadi berdekatan. Jadi nomor pohon contoh, misalnya ini nomor pohon contoh nomor 1, kemudian yang 10-nya itu di sini ya, di sekitar sini saja, nggak usah jauh-jauh.
Makanya itu tadi yang menjadi pertimbangan kenapa kita pengamatannya itu adalah pohon yang berupa populasi ya. Jadi ada populasi, misalnya populasi pohon, kemudian kita tentukan pohon contoh utamanya 1 dan 10 pohon contoh di sekitarnya. Oke, lanjut ya. Nah misalnya seperti ini ya, ini misalnya di sekitar situ ada pohon contoh utamanya. Ini kita untuk mempermudah pengamatan, kita mendekati yang pohon contoh utama, misalnya ini dijadikan pohon contoh utama, dan di sekitar sini ada 10 pohon contoh sekitarnya. Ini sebagai ilustrasi saja ya rekan-rekan. Nah misalnya ini si pohon contoh utamanya nanti kan garis horizontalnya itu kan ke sini. Untuk mempermudah garis horizontal itu biasanya kalau saya lihat dari si batas ini, jika si pelepahnya itu masih terlihat mendatar atau mendatar sama dengan tegak gitu ya, artinya mendekati mendatar begini, itu menjadi batasnya. Jadi dihitung dari mulai sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 misalnya. Itu jumlah pelepahnya. Kemudian ini jumlah guntingannya, jumlah titik terserangnya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Gitu. Kita lanjut ke samplingnya ya. Ini setelah pengamatan di sini, kemudian kita lihat keliling bagaimana kondisi tanamannya, terserang atau tidak. Oke, lanjutkan ke yang lain gitu. Nah ini juga pohon contoh utama 2 dengan populasi sekitarnya 10 pohon. Ini yang nomor 3. Ini juga lanjutkan sampai ke 5 subblok itu tadi ya. Nah ini kemudian nanti kita isi di Excelnya, form Excelnya seperti apa populasinya, dinamika populasinya, kondisi serangannya, kemudian nanti akan kita buat petanya seperti apa ya.